Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, teman-teman sekalian, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada siang hari ini ya di tengah kejadian pandemi Covid ini kemudian kita berusaha sama-sama belajar kembali ya merecharge keimanan kita, bukan hanya imun saja yang perlu ditingkatkan tapi juga iman ya di tengah pandemi ini. Ya, dan ini berdampak pada semua aspek kehidupan, ekonomi, politik, kesehatan, pekerjaan teman-teman di kantor. Begitu juga dengan saya di rumah sakit ini, kita juga semakin sibuk begitu ya, tapi tidak lupa kita ya selain meningkatkan iman kita, kita juga meningkatkan imun, kita juga meningkatkan iman. Dan mungkin nanti di sesi tanya jawab kami persilahkan pada para peserta ya, nanti untuk bertanya bukan hanya terkait materi, tapi bisa juga bertanya tentang seputar wabah dan yang lainnya juga ya. Silahkan nanti bertanya. Ya, ini judul kajian yang diberikan oleh dan disepakati oleh teman-teman panitia, yaitu ayat Allah pada tubuh manusia. Dan ini salah satu peringatan dari ayat ya, ayat Allah pada tubuh manusia. Ya, baik. Nah, kalau kita lihat ya, penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap tubuh kita ini luar biasa. Allah berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan, dan penciptaan luar biasa. Ya, masih banyak gambar-gambar luar biasa yang lain, terutama teman-teman belajar anatomi, belajar fisiologi, kejadian penyakit dan sebagainya. Itu luar biasa, ini penciptaan Allah terhadap tubuh manusia, dan tidak mungkin ini semuanya terjadi dengan sia-sia ya. Jadi nggak mungkin ya semuanya serba kebetulan ya, mau tidak mau pasti ada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ya. Dan kita jangan sampai lalai, kemudian bahkan pura-pura lupa begitu. Kita ini yang menciptakan. Kita ada Rob yang menciptakan kita, dan suatu saat kita pasti mati. Kita pasti mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di muka bumi ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Dan fokus kita pada siang hari ini yaitu ternyata dalam tubuh kita ini ada ayat atau ada tanda-tanda sebagai peringatan ya, sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berbicara tentang ayat gitu ya, ayat-ayat Allah dan tanda-tanda kebesaran Allah, ini secara istilah gitu ya. Secara istilah tanda-tanda kebesaran Allah atau ayat Allah itu ada dua. Yang pertama adalah ayat Allah. Yang dimaksud dengan ayat Allah adalah tanda. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan tanda gitu ya. Dimaksud dengan tanda. Ya. Sebentar saya share dulu, ya sebentar. Saya share ulang ya. Mohon maaf. Ya. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi ada ayat-ayat Allah atau tanda-tanda tanda yang merupakan, jadi ada dua ya, ayat Allah itu ada dua. Yang pertama adalah ayat yang maksudnya tanda. Tanda-tanda di mana kalau tanda itu ya berarti kita bisa melihat. Ya, ada tanda. Misalnya kita lagi jalan, ini tandanya, markanya, ya, tandanya demikian, sehingga kita bisa mengenali dan kita bisa mengetahui. Dan ayat Allah yang pertama ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Contohnya
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam la ayat. Sungguh ini adalah ayat, tanda. Ya, tanda liulil albab bagi yang orang-orang yang memiliki pikiran, otak. Ya, artinya yang mampu berpikir. Jadi langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ini tanda ayatnya Allah. Ayatnya Allah. Ya, artinya kita melihat ya pergantian siang malam, langit bumi, kemudian dalam ilmu astronomi modern kita lihat langit ya terdiri dari berbagai macam, sangat luas. Dan Allah berfirman wa inna lamusi'un, sesungguhnya langit itu kami luaskan. Ya, dan dalam ilmu astronomi modern ya, langit itu sangat luas. Ya. Ada bumi, ya, bumi kemudian dari bumi ini terdiri dari tata surya kemudian juga ada galaksi, kemudian dari galaksi juga ada kumpulan-kumpulan galaksi yang lain, ya, dan sangat luas sekali ya. Ya, dan dalam ilmu astronomi modern juga saling melingkari, masing-masing punya orbit. Bumi dikelilingi bulan, kemudian bumi pun mengelilingi matahari, matahari mengelilingi pusat tata surya, ya, dan semua terus ya saling punya orbit. Demikian juga di bumi ada tanda-tanda ayat kebesaran Allah, pergantian siang dan malam, pergantian musim, ya, pergantian musim ombak, pergantian ini semuanya terjadi secara teratur, dan ini tidak mungkin semuanya terjadi secara kebetulan. Nggak mungkin kebetulan ya. Ya, tidak seperti orang-orang yang tidak percaya dengan Allah atau ateis ya, mereka Tuhannya kebetulan. Ya, kenapa sih ini ya kebetulan? Kenapa hanya bumi yang bisa ditinggali? Kebetulan. Kenapa manusia jarinya 5, nggak 3, nggak 10, kebetulan 5. Kenapa ada jempol beda sendiri? Kebetulan beda sendiri jempol. Kebetulan nggak mungkin. Ya, ini semua tanda-tanda agar kita merenungi kita ini diciptakan. Kalau kita diciptakan berarti suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Ya, kita akan, dan sekarang sedang musim ini ya, sedang musim wabah pandemi, seolah-olah kita punya zikir harian di musim wabah ini. Apa zikir harian kita di musim wabah ini? Yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ini mohon maaf ya, saya ulangi, di musim wabah ini hampir menjadi zikir harian. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya, di sosmed, di grup WhatsApp, ketemu ya, apalagi kami di rumah sakit ya. Ini hampir menjadi zikir harian ya, teman akrab, guru-guru kita, ustadz kita, tokoh-tokoh ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya, meninggal. Kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan semua perbuatannya ya, dan akan diadili dengan seadil-adilnya. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidaklah salah seorang dari kalian pasti akan diajak bicara oleh Rabb-nya, dan tidak ada antara dia dan Allah penerjemah. Ngobrolnya pertanggung jawab. Kita sudah siap belum? Ya, kita sudah siap belum ya? Jadi jangan sampai kita lupa atau mohon maaf bahkan pura-pura lupa. Kenapa di sini ini ada ayat dan tanda semuanya? Itu maksudnya ayat dan tanda agar kita merenungi ayat tersebut. Kita ingat. Demikian juga ayat di bawah ini, hatta idza atrakahul gharaku, ini bercerita tentang Firaun. Ya, Firaun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Firaun dalam Al-Qur'an disebutkan mengatakan saya Tuhanmu yang paling tinggi. Ini sombong banget ya Firaunnya. Hatta idza adrakahul gharaq, tatkala Firaun akan gorok, tenggelam. Ya, mau tenggelam nih di laut ya. Kisahnya insya Allah sudah kita sama-sama tahu. Qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Barulah di akhir hayatnya sudah mau mati nih Firaun, baru dia bilang
Qala amantu, saya beriman sekarang, udah mau mati, mau tenggelam. Annahu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yaitu amanat bihi Banu Israel, yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan sekarang saya muslim katanya. Fir'aun ini udah mau mati. Tapi Allah berfirman kemudian falyawma al-ana qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin, ya. Sekarang al-an, kok sekarang Firaun baru beriman? Dulu kamu telah asaita, telah bermaksiat, enggak mau. Kemudian Allah berfirman tentang jasadnya Firaun, falyawma nunajjika bibadanika litakuna min khalfaka ayah. Nah, pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya menjadi ayah, nah, menjadi tanda, ya, menjadi tanda. Di sini sebutkan lagi, ya, menjadi tanda, ayat, menjadi tanda bagi siapa? Liman khalfaka, bagi orang setelahmu nanti. Ya, oleh karena itu ketika Firaun tenggelam, ya, semua prajuritnya jenazahnya tenggelam di lautan, kecuali jenazahnya Firaun Allah bawa ke pinggir pantai dan dilihat oleh semua orang. Ternyata Tuhan sudah mati, gitu ya. Supaya jadi apa? Ayat, jadi tanda ini. Tanda. Kemudian lanjutan ayatnya, wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Nah, tetapi katsiran minan nas, kebanyakan manusia terhadap tanda-tanda, yang tanda-tanda kami, ayat kami ini laghafilun, lalai. Kita semuanya demikian. Saya juga demikian, saya juga lalai. Ya, sudah ada tanda-tanda kebesaran Allah, tapi kita lalai gitu loh. Ya, nggak mau ingat gitu, seperti itu. Nah, kemudian definisi ayat yang kedua itu adalah ayat dalam Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an maksudnya sebagaimana firman Allah, "Idza tutsla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin." Tatkala dibacakan kepada mereka orang-orang kafir ayat kami, yaitu ayat Al-Qur'an, mereka mengatakan asatirul awwalin. Mereka mengatakan itu dongeng. Dongengnya orang-orang dulu katanya. Ya, mirip dengan sekarang, ya. Nggak zaman lagi. Sekarang udah maju sekarang. Nih, ngapain bahas-bahas sunnah, bahas-bahas itu. Sekarang zamannya bahas teknologi, begitu. Ya, orang sudah ke bulan, kamu masih bahas wudhu, masih bahas sholat. Ya, orang sudah ke bulan. Gitu. Ya, ini juga sama. Itu bahasan orang-orang dulu itu. Nggak matching dengan zaman sekarang. Gitu ya. Nah, ini Kak, sama juga zaman sekarang. Padahal kita belajar sholat, wudhu, tidak menghalangi untuk belajar teknologi. Ya, kita belajar sholat, belajar wudhu, belajar teknologi juga, begitu kan? Ya, baik. Nah, demikian juga tadi disebutkan ada ayat Allah di bumi. Ya, ada ayat Allah di bumi. Contohnya ayat di bumi terdapat ayat tanda kekuasaan Allah di bumi. Ini sangat banyak banget. Sangat banyak sekali. Ya, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, ja'alna wal jibala autada. Allah menjadikan gunung itu sebagai autad, sebagai pasak. Sebagai pasak. Nah, kenapa jibal, gunung itu dinamakan pasak? Kenapa gunung dinamakan pasak, ya? Karena gunung itu fungsinya seperti pasak. Ya, jadi menurut ilmu geologi modern itu gunung itu bukan hanya meruncing ke atas, tapi dia juga meruncing ke bawah. Ya, dia bukan hanya meruncing ke atas, tapi meruncing ke bawah. Seolah-olah pasak yang dipatok gitu ya. Jadi gunung seperti pasak yang dipatok. Supaya apa? Supaya menjaga bumi antazula, menjaga bumi supaya nggak bergerak lapisan tanahnya. Itu fungsinya gunung, pasak. Ya, makanya kita kalau tidak ada nanti tanahnya bergerak, lapisan tanahnya, atau sekarang kita pernah lihat ada likuifaksi di mana tanah berjalan dulu, ya, ada gempa di Palu. Gempa di Palu ada videonya, tanahnya jalan. Nah, memang begitu. Lapisan tanah bisa jalan. Ya. Nah, supaya lapisan tanah ini nggak berjalan, maka dipasak dengan gunung. Terus gitu ya. Dipasak dengan gunung. Makanya Allah sebutkan wal jibala autada. Gunung adalah pasaknya.
Nah, nanti di hari kiamat, ketika gunung berterbangan, maka tanah-tanah akan berjalan. Lapisan tanah bergerak. Makanya dalam surat Al-Waqiah, idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatsa. Ya, tatkala rujjatil ardu, digoncangkan bumi segoncang-goncangnya. Wa bussatil jibalu bassa, kemudian diterbangkan, dicabut jibal, gunung-gunung dicabut. Ya, dan seperti haba mumbatsa, gunung akan dicabut berterbangan seperti debu-debu. Nah, jadi kalau gunung dicabut, pasaknya dilepas, ya lapisan bumi bergerak, goncang. Terjadilah gempa yang sangat dahsyat begitu. Ini tanda Allah. Tanda kebesaran Allah di mana? Di bumi. Itu ayatnya Allah. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita, ya, menjadi pembahasan kita yaitu tanda pada tubuh manusia. Yaitu ayat pada tubuh manusia. Tubuh kita sendiri ada. Ya, sebagaimana firman Allah, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fil ardi ayat, ya, di bumi ada ayatnya Allah, lil muqinin bagi orang yang meyakini, wa fi anfusikum demikian juga dalam diri kalian, wa fi anfusikum dalam diri kalian juga ada ayat. Afala tubsirun, ya kenapa kalian enggak lihat? Jadi seolah-olah ayat ini tadi kan dijelaskan tuh. Ya, ayat Allah, langit, bumi, gunung, bintang-bintang gitu ya. Itu semua ayat Allah. Tapi Allah menekankan jangan jauh-jauh deh. Ya, jangan jauh-jauh melihat ayatnya. Ayat tersebut ada pada tubuh kalian sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, masa nggak lihat gitu ya. Karena pada tubuh kita sendiri ada ayat Allah. Ya, seolah-olah dalam tubuh kita ini memperingatkan kita sendiri. Jadi ayat Allah itu nggak perlu jauh-jauh. Ada pada tubuh kita sendiri. Ya, ada pada tubuh kita sendiri begitu. Ya. Dan kita lihat penciptaan Allah terhadap tubuh manusia yang paling sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia ini paling sempurna. Dan berbagai macam bentuk-bentuknya Allah ciptakan dengan sempurna. Ya, fungsi-fungsinya itu Allah ciptakan diatur dengan benar-benar sempurna. Allah ciptakan mulut di depan. Ya, bayangin kalau mulut di belakang, sulit. Ya, atau mulut di atas susah, supaya kita mulut di depan. Dan ada hikmahnya agar kita tidak bicara di belakang. Ya, demikian juga dengan tangan ada jempolnya. Coba deh tangan kita nggak ada jempolnya, susah. Ya, kalau tangan nggak ada jempolnya susah. Ya, mau megang apa-apa nggak bisa. Makanya Allah ciptakan sempurna dengan jempol. Ya, kemudian kalau Allah ciptakan dua jempol malah sulit. Ya, tidak praktis. Jadi benar-benar sempurna nih. Ya, demikian juga dengan Allah ciptakan mata di depan. Bayangin ya, ada mata di samping kayak kuda gitu. Kanan kiri agak susah. Ya, hidung lubangnya di bawah sini ya. Kalau kalau lubangnya di atas ya bahaya gitu. Demikian juga dengan alis ya. Allah ciptakan alis itu bukan sembarangan, tetapi untuk mencegah air jatuh ke mata, keringat-keringat. Jadi alis ini fungsinya itu. Ya, mencegah air jatuh kena mata. Jadi ketika keringat atau air mengalir dari atas, dia nggak jatuh ke mata langsung seperti itu. Itu fungsinya alis. Jadi semuanya ada fungsinya ya. Penciptaan yang luar biasa. Dan tubuh manusia itu yang paling sempurna Allah ciptakan. Ya, dan manusia mencoba untuk menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Ya, contohnya manusia menciptakan robot. Tetap aja kita yang paling bagus ya manusia. Kemudian manusia juga mencoba menggambarkan dewa-dewa. Ya. Ada dewa-dewa ya, ada yang dewa-dewa tangannya 4, tangannya 5. Ada dewa-dewa dengan mungkin matanya begini, hidungnya begini. Ada dewa-dewa dengan kakinya kaki kuda, ya, ada dewa dengan mukanya muka gajah, ada dewa dengan begini, digambarkan dewa-dewa kesannya hebat, bentuknya begini dewa, ditambah bentuknya begini, ya. Tapi tetap saja kita yang paling bagus ya ini seperti ini, yang diciptakan oleh Allah. Justru kita lihat ya gambaran begitu malah ada yang ngeri, ada enggak indah, tetap saja kita indah.
Ya coba saja digambarkan ya, dewa perempuan begitu ya. Ada dewa perempuan ya, di dewa ikan, putri duyung begitu. Putri duyung digambarkan, ada dewa perempuan begini-begini ditambah. Tetap saja kita enggak. Saya pengennya perempuan ini. Ya, bentuk paling bagus ya perempuan yang alami seperti manusia begini gitu. Ini paling bagus sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia berusaha membuat makhluk-makhluk lainnya begini, begini, begini. Ada yang tangannya 6, tangannya jempolnya 10, jarinya begini, tetap ini yang paling bagus jempol kita yang 5 ini. Paling bagus sesuai dengan yang kita lihat dan fungsinya. Ya. Ini kesempurnaan penciptaan Allah dalam tubuh kita. Ya, demikian juga kalau belum lagi kita kalau berbicara fungsi organ, ya Allah ciptakan sempurna. Ya Allah ciptakan organ hati, ini organ terbesar, fungsinya paling berat, ya macam-macam, ya, luar biasa kerjanya. Nggak mungkin semuanya kebetulan, nggak. Apalagi kalau kita berbicara fungsi fisiologisnya, bagaimana cara kerjanya, cara kerja per sel, cara kerja begini, ini nggak mungkin diciptakan sempurna dan serba kebetulan semuanya. Kebetulan. Ada Allah yang menciptakan. Ya, kita harus ingat dan tidak boleh pura-pura lupa. Demikian juga jantung, ini luar biasa. Ya, Allah ciptakan yang tidak bekerja, tidak henti-henti. Ya, jantung bekerja tidak berhenti. Jadi apapun yang terjadi, jantung tetap berdetak. Demikian kita, apapun keadaannya, dicela, dicaci, dimaki apa, kita tetap berkarya dan memberikan manfaat bagi manusia. Karena Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Ya, ini luar biasa jantungnya. Jadi jantung kerjanya luar biasa dan disebutkan dalam hadis. Ya, inna fil jasadi mudghatan fa idza salahat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh. Sesungguhnya di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus semuanya. Apabila dia jelek, jelek seluruh tubuh. Ala wahia qalbu. Ketahuilah bahwa itu segumpal daging itu adalah jantung. Nah, tetapi kebanyakan kita ini lalai ya. Lalai dengan apa? Lalai dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat tadi kita lalai. Ya. Kita lalai. Ya. Mengapa demikian ya? Karena kita tertipu oleh dunia. Wa gharratkumul hayatud dunya. Tertipu dengan kesibukan dunia, lupa dengan tujuan kita di dunia ini untuk mempersiapkan bekal menuju kehidupan yang selama-lamanya, yaitu di akhirat. Ya, dan Allah sebutkan wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia terhadap ayat-ayat kami mereka lupa, mereka lalai, enggak nginget gitu. Ya, tidak nginget ya Allah ya, dan termasuk kita juga. Ya, termasuk kita, ya, termasuk saya juga demikian seperti itu. Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Dan ini ada ayat ya, ayat atau peringatan dari tubuh kita sendiri. Ya, jadi luar biasa gitu ya. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan. Jadi nggak jauh-jauh peringatan itu. Peringatannya itu dari tubuh kita sendiri. Ya, wa fi anfusikum afala tubsirun tadi ya. Dan kita bahas satu persatu, sangat banyak biasanya, sangat banyak. Peringatan dari tubuh kita sendiri agar bahwasanya tubuh kita mengingatkan kita sendiri. Ya, supaya mengingatkan apa? Tujuan hidup di dunia. Hakikat hidup di dunia apa? Apa yang engkau cari di dunia? Apa yang engkau kerjakan di dunia? Apa sih yang kamu kumpulkan di dunia ini? Apa yang kamu cari? Sudah siap belum? Kalau besok meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sudah siap belum? Sudah siap dengan pertanyaan mungkar dan nakir, sudah siap dengan azab kubur, nikmat kubur, dengan padang mahsyar, dengan telaga haud dan sebagainya, sudah siap belum? Nah, jadi sebelum itu semua ternyata tubuh kita sendiri memberi peringatan kepada kita. Ya, peringatan itu sangat banyak. Ya, saya sebutkan satu saja, kita sebutkan beberapa saja. Yang pertama, tubuh kita memperingatkan melalui rambut yang mulai memutih. Kemudian tubuh yang pelan-pelan mulai bongkok. Tidak setegap masa muda.
Ketiga, mata mulai rabun, ya, penglihatan mulai berkurang. Yang ketiga, kaki mulai sakit, ya, terutama otot, ya, sendi, ya, sendi-sendi kaki, ya, nggak seperti dulu. Ya, kalau dulu kuat jalan, ya, kuat main futsal, kuat olahraga, sekarang nggak kuat lagi. Ya, kaki nggak kuat lari-lari, sepedaan aja deh, pelan-pelan, gitu ya. Kemudian yang kelima, mulai sering lupa, ya, lupa, pikun, ya, dan sebagainya. Ini sebenarnya peringatan dari tubuh kita sendiri, begitu ya. Peringatan dari tubuh kita sendiri. Kita bahas satu persatu pelan-pelan. Pertama dari rambut putih, ya, rambut putih. Rambut putih, ya, kita semuanya mulai ada rambut putih gitu ya. Saya udah mulai muncul rambut putih, ya, di jenggot sudah ada, di rambut sudah ada. Ya, rata-rata umur 30 sudah ada tuh. Ya, umur 30 sudah ada rambut putih, ya, 1 2 mungkin beberapa helai, 40 apalagi 50 nambah, bahkan 60 sudah putih semua. Ya, sudah putih semua. Dan ini merupakan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an juga. Ya, Allah jadikan wasyaibah, Allah jadikan rambut memutih. Dan ini jadi peringatan, ya, bahwasanya rambut putih ini peringatan loh, kita sebentar lagi memutih rambutnya. Kemudian habis itu apa? Habis itu mohon maaf meninggal, mati. Ya, setelah itu habis semuanya, ya. Kita nggak bawa rumah kita yang mewah, mobil kita yang banyak, villa, uang tabungan juta, nggak kita bawa. Siap-siap gitu ya. Jadi sudah ada. Ya, sebentar lagi putih. Lalu apa? Ya siap-siap. Dari sekarang, dari muda ini sudah diingati kita. Nah, oleh karena itu, dalam syariat, ya, rambut putih tidak boleh dicat jadi warna hitam, nggak boleh. Ya, dalam syariat nggak boleh dicat jadi warna hitam. Ya, silakan rambut cat warna, tapi jangan cat warna hitam, karena itu peringatan supaya kita nggak lupa kita ini sudah mau, ya mohon maaf ya, sudah mau berumur, tambah umur terus. Ya, semakin tua, kalau makin banyak rambut putihnya, ya siap-siap gitu. Ya jangan, mohon maaf ya, jangan makin tamak. Ya, jangan tamak dengan dunia, makin bersaing dengan tidak sehat, sikut-sikutan. Jangan sampai seperti itu. Ya, udah diperingatin dengan rambut gitu ya. Makanya hadisnya disebutkan, ya, wajtanibu sawat, jauhilah warna hitam. Kenapa? Ini karena rambut putih peringatan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, badan kita membungkuk ya. Semuanya pasti bungkuk ya. Secara secara anatomi, semakin bertambah memang badan kita semakin membungkuk ke depan ya, karena memang ruas-ruas tulang belakang juga makin melemah, otot-otot yang menyangga makin melemah, kita semakin membungkuk memang. Ya, semakin membungkuk ya, semakin bertambah umur. Ya, pelan-pelan membungkuk ya. Bahkan mohon maaf ya, ada orang tua yang membungkuknya benar-benar bungkuk gitu ya, setengah ruku. Bungkuknya setengah ruku gitu ya. Ada yang seperti ini. Benar-benar setengah ruku, hampir ruku gitu. Ya, ini sebenarnya peringatan ini. Bahkan kita 50 tuh sebenarnya sudah, ya 40 50 sudah mulai membungkuk. Ya, karena alamiah. Ya, sudah, itu alamiah ya. Cuma hanya saja ada yang tidak terlalu kelihatan, ada yang kelihatan banget. Kelihatan kok bungkuk. Ya, itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kenapa tubuh kita itu perlahan-lahan membungkuk gitu ya. Supaya kita jangan sombong gitu. Supaya kita tidak membusungkan dada terus. Jadi Allah buat bungkuk, dipaksa oleh Allah. Ya, mungkin dia dulu pas muda dia membusungkan dada terus ya. Ya, pengen kelihatan hebat gitu. Tapi Allah paksa tubuhnya dan alamiah lama-lama bungkuk supaya nggak sombong. Supaya tidak menerus membusungkan dada, sombong. Ya, sombong, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamshi fil ardi maruha. Janganlah kalian berjalan di muka bumi sombong. Ya, sombong. Ya, apalagi ayat awalnya wala tusair khaddaka linnas. Jangan engkau memalingkan muka dari manusia karena sombong ya, enggak mau ngelihat, enggak mau nyapa gitu ya. Sombong banget ya. Ya, padahal tubuh kita lama-lama dibuat bungkuk gitu ya, bungkuk. Ya, dan ini sebenarnya peringatan ya supaya kita lihat tadi, pertama tidak terus-menerus membusungkan dada, sombong.
Ya. Karena itu kita ini makhluk lemah. Kemudian yang kedua, kalau kita bungkuk melihat tanah, agar kita lihat tanah tuh, sebentar lagi kamu lihat tanah, ingat-ingat tanah ya gitu ya. Jadi seolah-olah demikian. Tuh bungkuk terus bungkuk. Ya, engkau lihat tuh tanah tuh. Sebentar lagi nyusul ke tanah gitu. Nah, ini peringatan Allah ya. Tubuh kita sendiri yang membuat peringatan kepada kita gitu ya. Demikian juga dengan mata yang rabun, ya, mulai perlahan-lahan semuanya. Ya, termasuk saya juga dulu saya nggak pakai kacamata, ya enak. Sekarang lama-lama pakai kacamata, bertambah terus ya. Semakin tua makin rabun. Demikian juga kalau dalam ilmu fisiologinya, semakin tua kita itu lensa matanya semakin berkurang, ya, semakin kabur. Ya, karena yang namanya lensa mata terdiri dari protein ya dengan berbagai macam faktor panas, usia tua, radiasi itu mengalami denaturasi. Lama-lama akan semakin kabur. Ya, jadi Allah ciptakan mata kita semakin rabun ya, semakin susah. Bahkan orang tua ada yang susah ya. Ya, kalau baca Al-Qur'an itu didekati, ya, dilihat, susah melihat. Ya, melihat jauh udah nggak bisa, makin rabun ya, makin rabun. Ya, sekarang pun demikian ya, makin tua kita kok melihatnya makin susah ya, nggak seperti dulu. Ya, ini peringatan dari tubuh kita. Kenapa? Supaya kita nggak silau dengan keindahan dunia. Ya, tidak silau terus ya. Jadi perlahan-lahan Allah buat dia rabun supaya nggak silau dengan kemewahan dunia. Karena yang namanya kemewahan dan keindahan dunia bersumber dari pandangan. Ya, bersumber dari pandangan. Kemewahan dan keindahan dunia yang menipu ini semuanya bersumber dari pandangan. Jadi nggak ada orang yang cuma sekedar dengar aja, wah masya Allah indah banget, wah mewah banget, cuma denger doang enggak, tapi harus melihat. Dia melihat baru dia terpesona, ya, kemudian tertipu. Ya, kemudian Allah jadikan matanya tambah rabun. Peringatan tubuh kita makin rabun, jangan silau ya, dengan keindahan dunia, artinya tertipu ya. Sebenarnya ya boleh-boleh aja kita mencari dunia gitu ya. Boleh kita mencari dunia, boleh untuk makan, untuk ini dan sebagainya, Pak. Tabungan masa depan ya. Tapi terkadang kita mencari dunianya berlebihan gitu, sampai sikut sana sikut sini, persaingan tidak sehat, bikin pusing, bikin stres, susah tidur malam, ya dan sebagainya. Dan yang paling bahaya sampai melupakan tujuan kita hidup di dunia, melupakan akhirat kita, ini yang bahaya. Ya. Dan sini dalam hadis disebutkan inna dunya hulwatun wa khadirah. Sesungguhnya dunia itu hulwah, manis dan khadirah. Khadirah itu hijau. Kenapa disebut dengan hijau? Ya, itu perwakilan dari gambaran hijau itu maksudnya indah, manis, enak dilihat. Ya, memang demikian dunia. Dunia mata, sesungguhnya dunia itu ya perhiasan, enak begitu ya. Tapi jangan sampai kita melalaikan dari akhirat begitu. Ya, boleh-boleh aja mencari dunia. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, wabtaghi fima atakallahu, dan carilah apa yang telah Allah berikan. Wala tansa nasibaka minad dunia. Janganlah engkau lupakan bagianmu dari dunia. Jadi kita cari bagian dari akhirat kita, tapi jangan lupa juga dunia kita. Gitu. Ya, demikian juga tanda kebesaran Allah dalam tubuh kita. Di situ ada kaki yang mulai sakit gitu ya. Jadi kalau secara anatomi memang perlahan-lahan namanya kaki kita, terutama lutut, ya. Lutut atau anatominya disebut dengan genu gitu ya. Itu lutut kita lama-lama berkurang, ya. Artinya sendinya mulai berkurang kekuatannya, kemudian cairan sendinya, cairan sinovialnya juga berkurang, kemudian bantalannya, yaitu tulang sendinya juga mulai berkurang, nah sehingga lutut kita kadang-kadang mulai sakit. Ya, jadi semakin berumur lutut kita itu sakit ya. Ya, sakit ya. Bahkan sampai ada yang terkena penyakit osteoartritis itu lututnya sakit. Ya harus disuntik lututnya. Ya, jadi nggak seperti dulu lagi jalannya kemana-mana lututnya sakit ya. Tambah lama tambah sakit lututnya. Ya, lututnya sakit. Nah, ini Allah ciptakan lutut kita sakit itu lutut kita lama-lama berkurang kekuatannya ya, mulai sakit dan sebagainya. Itu bukan apa-apa, itu peringatan dari tubuh kita sendiri. Kenapa? Supaya kita
ya apa ya, mengurangi jalan sana jalan sini gitu, keliling dunia ke sana ya, tapi nggak pernah ke masjid. Ya bahkan kalau kita lihat ya, mohon maaf ya, orang yang semakin umur semakin tua kadang-kadang pakai kursi roda lagi. Artinya sudah ada yang jalan ke Eropa saja dulu ya, kakinya sudah sakit ya, lalu kemana jalannya? Kalau gitu jalannya kemana? Ya nggak usah jauh-jauh, jalannya yang deket aja, masjid sebelah rumah, udah situ aja. Peringatan ya, peringatan dari tubuh kita, udah kaki itu udah sakit, udah pakai nggak usah kesini ya, sudah cukup. Lalu jalannya kemana? Udah yang deket-deket. Apa yang dekat? Udah masjid sebelah rumah. Ini peringatan dari tubuh kita ya. Dan ada ungkapan, kaki yang tidak pernah mengantarkan ke masjid, bagaimana bisa mengantarkan ke surga? Gimana bisa gitu ya? Nah demikian juga dengan kita sering lupa, ya, sering lupa supaya kita mulai melupakan kemewahan dunia. Kita dibuat sering pikun, sering lupa gitu ya. Itu supaya kita nggak ingat-ingat terus. Ya dengan harta kita, kekayaan kita, begini, om terus kita, ya itu peringatan supaya kita tinggalkan. Ya, itu sebenarnya peringatan kita, kok lupa sekarang ya. Makin tambah umur makin pikun, iya memang begitu. Ya karena memang kita dirancang untuk melupakan dunia sementara dunia terlupakan, habis itu cuma sebentar aja. Ya cuma berapa tahun, karena paling maksimal ya 60 tahun, memang harus dilupakan, siap-siap gitu ya, begitu ya. Dan jangan sampai kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, faqala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa dengan Allah, maka Allah buat dia lupa dengan diri mereka sendiri. Atau firman Allah yang lain, dan Allah lupa dengan mereka, seperti itu. Ya, terlupa gitu ya. Ya, sebagaimana ada, ini saya tambah, ini ada semacam apa ya, semacam anekdot gitu ya. Waktu SD hafal nama mainan ya. Wah, mainan ini ya, jagoan ini, robot ini ya. SMP mulai hafal nama-nama film. Ya, hafal nama artis jagoan. SMA ya hafal nama-nama mantan katanya artis ya, musik. Kuliah kerja hafal nama perusahaan, bisnis ya. Kemudian ketika sudah tua baru hafal nama-nama obat gitu ya. Nama-nama obat ya. Karena jarang ya, tidak jarang ketika saya dulu praktek ya jadi dokter gitu, ada orang ya, orang tua begitu datang tiba-tiba sudah hafal dengan nama obat. Dok, tolong resepkan obat amlodipin, obat apa namanya, obat amroxol, obat dexamethasone, cetirizine, udah hafal ya. Wah, hebat banget tuh. Datang-datang, dok, tolong resepkan obat ini dok, gitu ya, udah hafal. Keren berarti ya, hafal nama obat terakhir dan sebagainya. Iya, mungkin demikian. Terima kasih. Insya Allah ya 15 menit tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Saya kembalikan kepada host ya, Fadl, silakan. Ya, jazakallah khairan katsir, Ustadz Raihanul sudah menyampaikan materi tentang ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Subhanallah, ternyata memang ayat-ayat Allah ini berhamparan ya di bumi, di langit, dan di kita ini. Dan ayat-ayat Allah yang paling dekat dengan kita adalah ternyata ada di tubuh kita sendiri, Ustaz. Dan begitu dan pelajaran yang kita bisa ambil dari apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada para jemaah untuk bertanya kepada Ustadz Raihanul secara langsung. Sebelum nanti kami akan bacakan beberapa pertanyaan yang dari kolom chat. Silakan kalau ada yang untuk menyampaikan secara langsung kepada Ibu Zahra ya, monggo silakan. Bismillah Ustadz, saya dari background psikologi. Saya ingin minta pendapat Ustadz, bagaimana jika nantinya ingin menjadi psikolog yang berbasis Al-Quran dan Sunnah, karena yang saya pelajari
secara umumnya depresi itu mereka sulit menerima kenyataan, dan ketika saya kombinasikan dengan Al-Quran, bahwasanya kan memang sudah ditetapkan apa-apa yang ada di muka bumi ini, sehingga tidak luput dari mereka kesedihan dan tidak terlalu bergembira tentang apa yang mereka dapetin gitu. Nah, kemudian ada yang kurang mensyukuri bagian tubuh mereka, seperti konsep diri seperti itu. Nah, sehingga mereka menjadi depresi. Nah, saya pikir ketika menjadi psikolog berbasis Al-Quran dan Sunnah, bisa meluruskan untuk sebenarnya penyakit mental itu berasal dari karena kita jauh dari Allah. Mohon penjelasannya, Ustadz. Terima kasih, jazakallah khairan. Ya, baik ya. Terkait dengan penyakit mental, depresi, cemas, ya, memang kurang lebih demikian ya. Saya punya kajian khusus tentang ini, membahas di YouTube ada ya. Jadi memang sebabnya itu adalah tidak terima dengan takdir Allah. Jadi mayoritas penyakit depresi, cemas, penyakit jiwa, ya, baik cemas maupun depresi itu semuanya ujung-ujungnya kembali kepada iman kepada takdir Allah. Jadi dia nggak terima takdir Allah. Itu yang menyebabkan dia depresi. Ya, oleh karena itu ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala pasti disebutkan yaitu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu ayat-ayat yang sering kita dengar kalau kita baca Al-Qur'an, dan ini diulang-ulang. Ya innalladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Ya, di situ disebutkan dua ya, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, beramal soleh ya. Ada dua hiburan, yaitu alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih. Dan ini disebutkan alla takhafu, jangan takut, itu maksudnya masa akan datang. Ketakutan, kecemasan masa akan datang. Sedangkan wala hum yahzanun, ya, wala tahzanun, ya, tahzan, jangan bersedih, itu adalah yaitu kesusahan di masa lampau, depresi. Ya, kenapa selalu disebutkan dua ini? Karena sumber penyakit jiwanya manusia sumbernya dua ini. Ya, kita ini kan susah itu kenapa? Susah ini karena dua hal. Pertama karena kecemasan masa akan datang, kita cemas, susah, gelisah, gundah, gulana, itu masa depan. Aduh gimana nih? Aduh gimana nih? Bagaimana kalau begini? Kemudian yang kedua adalah karena kesedihan masa akan lampau. Kesedihan masa lampau ya sudah terjadi, lewat dan sebagainya. Itu ya kenapa ya? Karena kalau kita bisa mengontrol dua hal ini, kita jadi manusia yang paling bahagia. Wala takhafu wala tahzanu. Ya, ya seperti itu. Jadi memang disebutkan dalam Al-Qur'an ya sumbernya itu. Ya kalau kesedihan di masa akan datang ya kita beriman dengan takdir Allah. Semua takdir Allah baik. Jadi, dan itu sudah terjadi. Kita mau nangis darah, kita mau menyesali bagaimana, kita mau bahas bagaimana, nggak berubah, sudah terjadi. Dengan meyakini semua takdir Allah baik, kita tenang. Demikian juga dengan kecemasan di masa akan datang, kita meyakini ya apabila kita sudah tawakal kepada Allah, menyerahkan hasil, insya Allah apapun yang terjadi itulah takdir terbaik bagi kita. Ya demikian ya. Jadi kita ya, psikologi dalam Islam kita belajar, dan karena Islam menerapkan dasar-dasar ilmu psikologi dan kita bisa kombinasi dengan psikologi modern asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan syariat ya. Demikian ya, memang kurang lebih demikian ya, intinya benar ya. Jadi manusia stres, depresi ya karena tidak terima dengan takdir Allah, itu aja ya. Ya demikian insyaallah. Baik, jazakallah Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari kolom chat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jazakumullah khair Pak Ustadz dan tim yang sudah menyelenggarakan kajian. Semoga Allah memberkahi. Saya ingin bertanya bagaimana pandangan Islam mengenai mental illness. Misalnya pada orang yang bergejala skizofrenia, seperti mendengar bisikan dan melihat sosok. Apakah bisikan dan sosok yang dilihat itu adalah gangguan jin? Padahal orang tersebut secara ibadah cukup
baik, dekat dengan agama, rajin sholat wajib dan sunnah, serta rajin berzikir. Bagaimana menurut Ustadz? Serta penanganannya bagaimana Ustadz? Jazakallah khair. Ya, baik ya, oke. Terkait dengan mental illness, skizofren, ini pembahasan yang panjang. Saya punya kajian khusus membahas tentang hal ini, jadi kita melihat dari berbagai aspek dan sisi ya. Ini pembahasan yang panjang seperti itu. Jadi intinya ya, kalau orang yang sudah skizofren itu berarti karena dia sudah mengalami kelemahan mental. Jadi ringkasnya yang perlu kita ketahui ini ya, sebenarnya setan itu lemah. Setan itu lemah ya, sebagaimana firman Allah, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Lemah tipu daya setan. Lalu kenapa manusia bisa kerasukan, diganggu jin? Karena kita yang lemah. Kita yang lemah. Kita yang apa? Kita yang jiwa kita, mental kita lemah. Stres, depresi, tidak beriman dengan takdir Allah. Kan orang yang stres dan depresi kan, apalagi depresi berkepanjangan, itu kan dia tidak terima dengan takdir Allah, protes. Kenapa sih Allah takdirkan gini? Ya, saya nggak terima. Kenapa gitu? Nah itu kan dia imannya lemah. Nah saat imannya lemah seperti itu, setan gampang mengganggu. Ya, sehingga dia gampang diganggu oleh setan seperti itu. Nah sehingga bagaimana pengobatannya? Dua-duanya ya, kita mengobati secara ilmu jiwa, apa yang menyebabkan dia stres, dicarikan solusinya. Apa yang dia menyebabkan dia depresi, dicari jalan keluarnya sambil kita dekatkan dia kepada Allah. Kemudian sambil juga dengan membaca bacaan ruqyah. Dan ruqyah terbaik adalah ruqyah mandiri. Seperti itu. Jadi dua-duanya kita kombinasikan. Ya, kenapa orang gampang diganggu setan? Ya karena jiwanya lemah, takut gitu ya. Kenapa orang gampang diganggu setan? Iya, dia takut duluan dengan setan. Ya, jadi ketika ada pohon beringin, serem, tiba-tiba lewat misimbah, takut duluan. Ya setannya berani gitu. Ya, setannya berani. Ya. Kenapa? Karena hukum asalnya manusia itu lebih mulia daripada setan. Manusia setan itu hukum asalnya takut dengan manusia karena kita lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya. Ya, jadi setan nggak berani mengganggu kita karena kita takut duluan, imannya lemah. Ya, tapi kalau kita kuat seperti ini, nggak akan berani ganggu setan. Bagaimana tidak ya, bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setan nggak berani ganggu. Di rumah kita makan bismillah, setan nggak ikut makan. Ya, kita keluar bismillah tawakkaltu wala haula wala quwwata illa billah, setan nggak berani ganggu. Ya, kita masuk rumah bismillah walajna bismillah kharajna wala rabbina tawakkalna. Ya, masuk rumah, setan bilang nggak ada tempat di dalam, nggak bisa masuk kita. Gimana ya? Baca zikir pagi petang, baca ayat kursi, setan nggak berani ganggu, nggak berani deket. Nah, cuma karena kita yang lemah duluan, mental lemah, setan berani ganggu begitu. Ya, berani ganggu. Dan ingat cara mengobatinya dua-duanya dicari ya, dikuatkan secara mental, masalahnya apa diselesaikan, apa yang menyebabkan dia depresi cari solusinya, demikian juga ruqyah. Dua-duanya ya. Ya, jadi jangan salah satunya saja. Contoh ada orang depresi, cemas, depresi, ya, pandangan kabur, pandangannya melongo, pandangannya kosong, ya, diruqyah berulang-ulang, kok nggak sembuh-sembuh, ya, diruqyah lagi nggak sembuh-sembuh, pantesan, ternyata yang menyebabkan depresi banyak utang. Jadi selama utangnya nggak dibayar, nggak bisa sembuh, ya depresi terus. Mau diruqyah ribuan kali, utang nggak lunas, tetap depresi. Ya, tetap pandangan kosong di pojok kamar, ya, mimpi buruk, ya utangnya nggak lunas. Makanya gimana cara penyembuhan penyakit mental, ya penyakit depresi, mental illness, dua-duanya di caranya. Jadi tidak hanya salah satu saja. Ya, ataupun juga hanya diobatin saja, nggak diajarkan cara ruqyah mandiri, tidak. Jadi dua-dua cara. Ya, oleh karena itu walaupun ada orang ya ibadahnya baik, rajin sholat, rajin berzikir, tapi solusinya nggak diselesaikan, bisa aja dia diganggu setan. Jadi kan pertanyaannya ini, orangnya secara ibadah baik, rajin sholat, rajin berzikir, tapi dia punya masalah nggak diselesaikan, bisa aja. Jadi walaupun banyak utang, orang ini banyak utang nih, sana sini punya utang, jatuh tempo semua,
ya rajin sholat, rajin zikir, tetap stres. Jadi dijadikan solusinya begitu. Itu solusinya dalam Islam. Demikian insyaallah. Baik, karena waktu, Ustaz, mungkin satu pertanyaan lagi, Ustaz, ya, dari Ibu Ya, Dini satu Maya. lagi ya. Ya, Baik, satu lagi ya. Bismillah, izin bertanya, Ustaz, apakah menjadi kufur nikmat jika seorang wanita yang secara karir mapan, tapi setelah itu ingin resign pekerjaan karena kesehatan menurun. Di sisi lain, ingin meluruskan niat jika resign untuk menghindari madhor, ikhtilaf, dan lain-lain karena bekerja di luar rumah. Dan menurunnya kesehatan menjadi petunjuk dari Allah bahwa sebaik-baiknya wanita itu bukan bekerja di luar rumah. Mohon dijelaskan kondisi fisik wanita sesuai fitrahnya berkaitan dengan tuntutan jika bekerja di luar rumah. Jazakallah khair. Ya, baik ya. Memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikun." Ya, Allah berfirman, "Wa qarna fi buyutikun." Ya, hendaklah para perempuan itu tinggal di rumahnya. Berarti ini hukum asalnya. Hukum asalnya perempuan itu harus lebih banyak di rumah daripada di luar. Ini hukum asal. Dan juga ayat ini tidak melarang secara mutlak perempuan tidak boleh bekerja, mencari uang, tidak. Ya, jadi ayat ini bukan larangan secara mutlak perempuan tidak boleh kerja sama sekali, baik di dalam maupun di luar rumah. Jadi perempuan masih bisa bekerja di luar rumah, boleh. Ya, asalkan yang paling pertama adalah tidak melalaikan tugas sebagai istri dan ibu bagi anak-anak. Ini yang paling penting. Yang kedua, sudah dapat izin suami. Kalau punya suami wajib izin suami. Ya, karena salah satu hak suami dalam rumah tangga adalah keberadaan istri di rumah. Ya, itu harus izin suami. Kemudian yang terakhir adalah ya terbebas dari fitnah. Jadi berbagai macam fitnah dan madarat bagi perempuan. Ya, kalau sudah terpenuhi boleh. Jadi siapa yang bilang perempuan tidak boleh kerja di luar rumah secara mutlak? Enggak. Jawabannya boleh dengan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, adapun pertimbangan resign ya, kalau alasan kesehatan menurun ya ini minta pendapat dokter setempat. Ya, periksa dengan lengkap dan sebagainya. Kalau memang saran dokter setempat, dokter tempat konsul ya lebih baik resign. Ya, daripada kerja malah malah kesehatan menurun ya. Nggak bagus ya. Dan dalam syariat disebutkan yang namanya sehat salah satu kenikmatan yang luar biasa. Ya, yang namanya sehat itu nikmat yang luar biasa. Man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi badanih indahu qutu yaumih faka'annama lahu hizat lahud dunya. Faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa yang pagi-paginya aman, ya, badannya sehat, punya makan, itu nikmat yang luar biasa. Ya, jadi sehat itu nikmat luar biasa ya. Jadi kita kalaupun lagi sakit ya nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa makan enak. Jangan sampai kita cari uang ya, kemudian uang tersebut habis untuk bayar kesehatan. Ya, gitu ya. Demikian. Jadi untuk yang bertanya ini ya ini kasusnya ini perlu didiskusikan baik-baik ya. Diskusikan dengan ustadz setempat, diskusikan dengan ustazah setempat, diskusikan dengan dokter, diskusikan dengan suami kalau punya suami. Ya, insya Allah nanti akan jadi jalan yang terbaik. Wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Allah berfirman, musyawarahkanlah urusan kalian. Fa idza azamta, kalau sudah berazam, bertekad dari hasil musyawarah, fatawakkal 'ala Allah, bismillah tawakal, jalankan. Ya, mungkin demikian insya Allah.